gaji dolar. Biar teman-teman dongeng permiakan itu ngerti konteksnya. Ini tinggalnya di kotanya atau ada kayak compound gitu. Itu ada bentengnya. Jadi kalau saya pulang liburan tuh semua orang tuh minta oleh-olehnya bawain Indomie Afrika gitu. Dia tuh ada yang segede ampas gedenya. Halo Mas Heru. Halo Anton, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya? Gimana? Kabar baik, semua sehat. Terima kasih. Kita Gimana Mas sudah Heru? tembus 300 Iya subscriber. loh, 300 loh, hebat loh. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih mau subscribe ke channelnya Dongeng Permiakan ini. Banyak dongeng yang kita pengen ceritakan atau kita pengen jadikan story untuk teman-teman Dongeng Permiakan. Tentu Nah, saja. yang hari ini apa tuh? Yang episode kali ini apa? Apa ya? Aku apa ya? Apa yang mesti ceritain ya? Oh, Bebas sih, by Mas. the way, kamu kan pernah tinggal di Nigeria. Iya, aku pernah tinggal di Nigeria 6,5 tahun. Wah, dalam rangka apa waktu itu di Nigeria? Eh, Kerja lah, masa masa ini transmigrasi ke sana mas enggak lah kerja. Sendiri atau bawa keluarga? Wah, ini dia nih, ini menarik nih. Aku eh, baru memulai hidup berkeluarga terus pindah ke Afrika. Jadi kamu meminang meminang menikahi istrimu itu sudah cerita belum kalau akan dibawa ke Afrika? Enggak, belum. Jadi kejadiannya itu setelah kita menikah, kita tinggal di Singapura kan. Kita pikir kita bakal Oke. Di di negara Singapura. pertama yang kamu cerita waktu itu. Iya, jadi Lihat, saya pulang. linknya ada di sini kalau Iya, mau. lihat dari situ. Jadi saya pulang dari Australia tuh, pulang dari Australia, setelah tugas di Australia, balik ke Singapura, terus menikah, terus kita pikir mau bakal tinggal di Singapura lah, tapi Oke, ternyata oke. dapat kesempatan untuk ke Afrika Barat. Lalu Nah, kita go ahead. sebelum cerita banyak tentang Afrika Barat, berarti konteksnya adalah pindah dari negara yang namanya Singapura, negara kepulauan kecil, Ya, eh, yang maju. paling di Asia Tenggara atau bahkan di kawasan Asia Pasifik, pindahlah ke Nigeria. Ya, betul. Landednya di airport mana? Di kota mana? Di airport mana? Di kota mana? Oke, saya assignment di kota kecil namanya Port Harcourt, tapi kita landing di eh, ibu kota, ya kota besarnya lah, Lagos. Jadi landing di Oke, Lagos. Ya, atau itu ibu kota ya? Lagos itu bukan ibu kota. Dulu dia Bukan. ibu kota. Terus Oke. ibu kotanya pindah ke Abuja. Jadi Lagos eh, tetap jadi kota besar lah gitu. Aku dengar di Nigeria, teman-teman Nigeria itu senang dengan Indomie, Ton. Oh iya, di sana ada pabriknya, Mas. Oke, pabrik Indomie untuk kawasan Afrika Barat itu di Nigeria itulah mensuplai sampai ke Afrika pantai barat sampai Semua, ke ya, semua, ya. Betul, Gabon betul, 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 betul. di pantai bagian barat lah ya. Oke, Betul, betul. oke. Jadi kalau saya pulang liburan tuh semua orang tuh minta oleh-olehnya bawain Indomie Afrika gitu. Ih, keren Mas, dia ada. Kalau kita kan kecil kan, kita paling segede apa ya kecil kan. Dia tuh ada yang segede A4 gedenya. Itu namanya belly full. Belly itu perut. Jadi dia memang porsinya double jumbo. Oh, gitu. Ya, kalau aku waktu tinggal di Saudi, Indomie kami memang made in Saudi karena pabrik Indomie yang Oh untuk ada ya? Middle East itu di Saudi. Oh.
di pantai barat di Jeddah kalau nggak salah itu pabrik Indomie. Nah, untuk Afrika Utara dan Barat mungkin yaitu supply-nya dari Port Nigeria. ya. Oke, siap. Nah, sebagai apa tahun ke sananya, Tom? Oh, aku sana pertama aku tuh di hire jadi completion engineer. Tapi Oke. eh, karena saat itu harga minyak kan sampai $120 kan tahun 2014-an, 2013 Wow. ke 2014. Jadi aku jadi operation superintendent Mas untuk Oke. Terus CWI. gaji dolar. Biar biar teman-teman dongeng permiyakan itu ngerti konteksnya. Kan enak kan sih kalau menanyakan itu kan enak. Jadi gaji dolar. Kira-kira gitu Enggak, lah ya. gajinya euro Mas. Wah, euro. Oh, sorry. Karena di perusahaan kerang kuning ya. Eropa. Oke. Aku perusahaan Eropa euro euro. Jadi aku Nah, membawahi 8 rig saat itu 8 rig dan ada kurang lebih 5 well intervention package ya ada 13 unit lah. oke, siap. Wah, itu sibuk sekali tuh. Nah, tinggal Sibuk. di kantor sama pasti tinggalnya di 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 kotanya atau ada kayak compound gitu. Ada kompleks. Jadi di tengah kota tuh ada kompleks. Kompleksnya itu kita bilang camp kan. Mungkin mirip sama di Saudi cuman relatif lebih kecil. Itu ada Hmm. bentengnya. Itu Ada eh, high wall-nya lah, bukan benteng. ya High wall untuk satu satu entry masuk lah, satu satu entry gerbang entry masuk ya dan satu keluar ya. Pintu belakangnya bertetangga dengan perusahaan lain. Ada dua oh perusahaan situ. compound perusahaan lain. Ya, jadi ada perusahaan dari negara Perancis dan Wah, satu perusahaan servis berbaju biru. Tempat Mas oke. Heru. Jadi kita bertetangga lah. Tempat dulu aku mencari informasi lah kira-kira gitu. Oke. Iya, Nah, kita pengen bercerita, pengen tahu kehidupan Anton dengan keluarga itu di negara itu. Jadi kita iya bicara boleh, boleh, boleh. non kerjaan ya. Jadi tinggal Boleh. dikasih rumah atau apartemen atau gimana? Bentuk bentuk compoundnya seperti apa? So, jadi compoundnya itu kurang lebih lingkarannya itu eh, kelilingnya sekitar 6,5 kilometer. Oke. Di Kalau situ jalan rumah semua rumah. rumah, Ya, rumah ada rumah. bertingkat, rumah Ya, rumah bertingkat. paling enggak. Oke, ada yang bertingkat itu umumnya satu kamar tidur. Yang Oke. tidak bertingkat tiga tiga dua sampai tiga kamar tidur. Aku dapat rumah. Tergantung tergantung besarnya keluarga berarti sama dengan di Saudi. Itu tidak, itu untung-untungan. Dapatnya yang mana? Tapi kan jadi waktu itu Anton baru berdua dong sama istri kan baru menikah atau Iya, sudah ada si kecil. ada si kecil jadi jadi waktu Anton pindah itu Anton pindah waktu si kecil umur 1 bulan. Jadi Ah, Anton oke. tinggal dulu. Jadi setahun pertama Anton rotasi dulu. Ah, oke oke Hmm. oke. Lalu Jadi ketika si Singapura. kecil umur 8 bulan ikut. Ah, oke 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 oke. Hmm. Wow. Nah, biasanya yang dicari teman-teman dongeng permiyakan adalah suka dan dukanya toh. Sekarang kita bicara yang senang-senang dulu. Yang senang-senang dulu. Apakah commuting dari camp ke kantor cukup dekat atau di jalan dijemput sopir, nyetir Eh, sendiri. Bayangkan ada kalau bis, di ada bis. oke ada bus, oke. Setengah Bus jam, cuma dua, dua, 2 jam, jam 6:30 dan 6:45 6.30 dan 6.45 pagi. pagi. Ya, dijemput. Berangkat. Ya, Itu berapa jaraknya cuma lama? jaraknya cuma 1,5 kilo aja jaraknya. Oh, jalan Ya, kaki bisa dong. ya nggak boleh jalan kaki, nanti takut diculik katanya. Tapi waktunya
kalau lagi kosong ya 15 menit. Tapi pernah sampai 2 jam juga pernah. Karena macet. Ini supaya Macet. ini dengan Ya, Jakarta lah, begitu ya. Oke, oke, betul. oke, oke. Terus sore pada saat selesai bekerja jam berapa itu jadwal bus? Bus pertama jam 4, bus kedua setengah 5. Oke, dari jam 4 atau setengah 5. Nah, Ya. setelah itu di camp ada kegiatan apa habis sekolah? Ini kita senang-senangnya dulu kan. Jadi Anton sendiri di Port Harcourt, naik bus pulang jam katakanlah yang setengah 5 lah. Sampai rumah Ya, 5. jam 5 setengah 6. Pokoknya fasilitas olahraga lengkap. Lapang golf 9 hole ada satu, lapang basket ada dua, satu indoor outdoor, lapang tenis ada 5, lapang bola Oke. ada dua, kolam renang ada dua. Jadi fitness lengkap, Game, Eh, gym fitness ada. lengkap, ya. Klub squash court ada buat main squash. Ya, Bantuan. badminton ada, biliar ada, Jadi track artinya lari ada, semua ada. campnya itu self sustain dan isinya adalah dari perusahaan dari pegawai dan keluarga dari perusahaan yang sama berarti ya. Iya, orang luar juga boleh masuk kalau jadi Oh, member gitu. member clubnya itu. Ya, gitu. Sukanya lah ya. Makanan kan enak. Makanan mungkin Indomie agak tadi, sedikit Indomie apa tadi kan itu enak banget itu. enak, tapi kan nggak bisa tiap hari makan Indomie. Nggak boleh katanya. Aku nggak boleh. Oke, Makanan bos. enak, Hmm. bisa lah, bisa bisa makan lah di sana gitu. Ada kafe, sorry, ada kantin atau apa di dalam camp? Ada Ada, ada dua restoran, ada. di golf club sama di sports club ada restoran. Jadi bisa pesan makanan di situ. Biasanya makanan golf club yang di hole, kita nyebutnya hole 19. Itu Ya, biasanya enggak, di sana enak juga makanan di golf club. enak. Oh, oke. Pertama kali ke sana itu restorannya masih belum ini ya, belum belum modern lah. Terus Oke. Anto dan kawan-kawan kita mengajukan proposal, terus kita rombak gitu. Jadi kita bawa kontraktor masuk, terus kita bikin supaya Oh, restorannya oke. memadai lah. Itu salah satu ekstrakurikuler saya di sana, merubah hidup. Iyalah. Nah, itu termasuk dukanya. Nah, sekarang biasanya dukanya apa toh? Yang light lah, yang nggak perlu yang sampai berat-berat lah, yang duka yang apa annoying tapi ngangenin gitu loh. eh Udara yang pasti Mas, karena di sana kan apa namanya, udaranya tuh seperti Jakarta gitu kan, panas Hmm. gitu kan. Jadi ya kalau sekarang saya di Aberdeen ya suka kangen sama udara di Nigeria ya. Oh, siap. Oke, Tapi panas dan panas booming. banget. Iya, kalau udah panas panas banget gitu kan. Oke. Udah gitu ya, makanan juga, makanan susah di sana kadang-kadang karena Nigeria kan hampir 100% impor. Jadi kadang-kadang makanan makanan itu susah masuk gitu. Oke. Kecuali Indomie ya. Indomie ya, kecuali Indomie gitu. Kita lama-lama jadi BA-nya Indomie nih dong yang permiakan. Jadi bukan sombong ya, kadang-kadang kita belanja ke supermarket di Belanda atau di Jerman gitu, cuma buat belanja doang terus pulang lagi gitu. Kacau ya. Itu sukanya, bukan dukanya. Kita suka sudah tadi sudah kita bicarakan itu dukanya sekarang. Jadi It- makanan juga kadang-kadang tidak ada yang kita pengen ya itu iya. ininya. Mm-mm. Ini bahan makanannya pun nggak ada gitu. Kalau mau mau masak pun nggak bisa gitu. Ya. Nah, hidup keluarga dukanya mungkin fasilitas di dalam camp yang segitu lengkapnya apakah mereka bisa keluar masuk ke kota Port Harcourt-nya atau gimana? Harus dengan izin khusus. Jadi ya kalau kita mau ke mall ya kita bikin bikin sebuah proposal. Kita mau pergi, terus kita
panggil security, panggil Oke. tentara, terus kita pergi gitu. Nonton Tapi bioskop gitu. ada mallnya ada ya di Port Harcourt ada. Ada plaza lah, plaza. Jadi Plaza. kayak gitu. Gitu. Kebayang. Jadi memang apa pegawai dan keluarga di perusahaannya Anton. Jadi waktu itu memang stay di camp itulah ya. Iya, Hidup. betul, betul, betul. Oke. Betul, 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 betul. Oke. Terima kasih Ton sudah bercerita. Ada Iya. cerita lain tentang makanan kalau teman-teman dongeng permiakan ngikutin kami itu ada salah satu tuh videonya tentang Oh ya, makanan domba domba bakar. Afrika. Wah, itu Ya. enak banget men, gila itu. Itu ngangenin men, itu ngangenin Mas Heru, itu ngangenin banget itu si Suya itu. Gila enak banget. Jadi tapi bahasa pengantar di kantor bahasa Inggris dong ya. Bahasa Inggris, tapi mereka kan ada aksen tertentu kan. Jadi kita ngomongnya di sana itu mereka terbiasa dengan pidgin English Pidgin gitu. English apa itu Pidgin English itu? Pidgin English ya bahasa Inggris dengan aksen Afrika. Oke, oke. Itu termasuk teman-teman di lapangan juga? Iya, apalagi yang di lapangan itu perlu skill tersendiri untuk mengerti dia ngomong apa. Oke, oke. Tapi cukup kalau kalau Nigeria, aku beberapa kali ketemu teman-teman dari Nigeria yang PI ya, yang di oil and gas, insinyur ya, agak maksudnya oke lah. Tapi kalau di lapangan memang kebayang sih kalau aksen Ya, hampir hampir memang kalau aku bahasa Inggris Jawa lah, medoknya kan keluar kan jadinya kan. Kalau ini pidgin Inggris tadi itu ya, oke. ya kayak kayak ngomong sama ibu-ibu yang bikinin kopi atau supir atau tukang kebun, terus roundabout gitu ya. Mereka bahasa Inggrisnya kan juga bahasa Inggris mereka sehari-hari yang Ada pernah kecampur-campur. kejadian ya, Ton? Pernah kejadian misunderstanding nggak yang lucu gitu, yang di pekerjaan ya ini maksudku, yang gara-gara bahasa Inggris kemudian menimbulkan Oh, kesalahpahaman yang oh tidak banyak. tidak fatal tetapi lucu jadinya toh. Ya, 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 ya banyak. Contohnya nih, contohnya kalau kita janji kan, oke, kita janji ada meeting jam 2 gitu kan. Terus kita datang Ya. jam 2 kan. Terus kita telepon, mana lu gitu kan. I'm coming, dia bilang I'm coming. Nah, I'm coming itu berarti dia baru mau pergi gitu. Jadi dia belum jalan gitu. Kalau dia Oke, kalau dia bilang I'm coming now now, nah, berarti dia lagi jalan gitu. oke, oke. Jadi, oke, itu bukan salah paham, itu lebih ke kata-kata keterangan ya. Iya, tapi kan kalau kita bilang oke, he is Kalau coming, kita berarti kan in iya, 5 minutes gitu misalnya. Kan kadang-kadang kita juga kan in five iya. minutes. Mereka enggak, Kalau mereka enggak. I'm coming itu artinya baru mau jalan. Baru mau jalan. I'm Ya. now, I'm Now coming now. now. Quick 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 quick. Ya seru lah di sana. Banyak kejadian-kejadian menarik lah. Eh, Tidak. Nah, sorry sebelum sebelum kita tutup juga di pekerjaan Anton ada banyak orang Indonesia nggak waktu itu pasti di kiri ya? Waktu di tempatku di kantorku Oh, aku orang Indonesia sendiri. Tapi di satu-satunya. di di tempat tetangga yang dari Prancis ada beberapa yang dari Indonesia gitu. Jadi ya Ah, ada jadi temen lah. ketemunya di luar pekerjaan berarti toh tidak Iya. di. Mm-mm. Oke. Terus Nah, itu harus GM-nya disampaikan. Indomie orang Indonesia juga. Ya, ya. Oke, Pak. Jadi brand ambassador Indomie bentar lagi. Tetapi maksudnya, jadi pada saat Anton bekerja, kita juga harus cerita ke teman-teman dongeng permiakan. Kadang-kadang kita sendiri di the whole company di negara itu kadang-kadang orang Indonesia memang tidak tidak banyak. Tetapi kalau Betul, dikumpul betul. dengan beberapa perusahaan lain, selalu aja ada komunitas orang Indonesia di tempat itu. Betul, betul. Jadi kita kadang-kadang tuh disamakan dengan Malaysia atau Filipina gitu. Mereka kurang paham Indonesia itu
kota atau negara gitu. Jadi kita mesti ajarkan mereka gitu. Terima kasih. Moga-moga cerita, tentu saja banyak cerita yang ditulis yang 6 tahun itu kan waktu yang tidak sebentar, jadi pasti banyak cerita. Nanti lain kali kita detailkan lagi, atau kita ambil yang khusus makanan temanya, nanti khusus khusus belanja ke Eropa, terus khusus import dan ekspor misalnya, dan lain sebagainya. Good, terima kasih sudah bercerita tentang Nigeria, menjadi bagian dari serial episode Dongeng Perminyakan tentang tempat-tempat di mana kita mencari sesuap nasi. Siap, terima kasih Mas Heru. Oke, sampai jumpa di episode Dongeng Perminyakan berikutnya. Oke, bye. Babat.